Selamat pagi. Kali ini kita akan membahas latihan soal tentang tuas. Saya berharap kalian semua sudah mengerjakannya terlebih dahulu, baru mencocokkannya dengan video ini. Kita akan mulai dengan nomor 1. Sebutkan perbedaan mendasar dari jenis-jenis tuas dan sebutkan masing-masing 3 contoh dari jenis tuas tersebut. Oke, untuk tuas golongan 1 yang menjadi perbedaannya adalah titik tumpu. Titik tumpu berada di tengah. Kalau untuk tuas golongan 2, yang berada di tengah adalah titik beban. Berada di tengah. Lalu untuk tuas golongan 3, yaitu titik kuasa, berada di tengah. Ini yang menjadi perbedaan mendasar. Untuk contohnya, silahkan kalian cari di internet untuk masing-masing jenis dari tuas. Sebelum kita mulai nomor 2, kita akan review sebentar untuk persamaan yang akan dipakai di tuas. Jadi, di tuas kita akan memakai persamaan W dikali LB sama dengan F dikali LK. Dengan W yaitu beban atau berat dengan satuan Newton. F itu adalah gaya yang bekerja atau gaya kuasa dengan satuan Newton juga. LB adalah lengan beban. Lengan beban dan lengan kuasa diukur dari titik tumpu. LK adalah lengan kuasa. Untuk satuan dari lengan, kalian boleh menggunakan sentimeter. Jadi kalau misalnya lengan bebannya cm, lengan kuasanya juga harus cm. Atau kalian juga bisa menggunakan meter. Jadi kalau lengan bebannya meter, lengan kuasanya juga meter. Kalau misalnya dalam soal beban atau beratnya belum diketahui, maka kalian harus mencari dulu W sama dengan M dikali G. M itu adalah massa dengan satuan kilogram. G itu adalah gravitasi, satuannya meter per second kuadrat. Nah, ketika selesai mencari ini, ada persamaan lagi yang kedua, yaitu keuntungan mekanis. Keuntungan mekanis itu keuntungan yang bisa didapatkan dari sistem tuas. KM itu bisa W per F, atau juga KM bisa juga LK per LB. Kalian bisa pilih mana yang akan digunakan. Silakan dipilih mana yang lebih mudah untuk memudahkan kalian mengerjakan soal. Kita lanjut ke soal nomor 2. Sebuah tuas memiliki panjang lengan kuasa 100 cm dan panjang lengan beban 60 cm. Beban dengan berat 5000 Newton diberikan pada tuas. Hitunglah besar gaya kuasa yang diperlukan untuk mengangkat beban dan keuntungan mekanis tuas. Saya akan tandai dulu mana yang bisa diketahui dari soal ini. Sebuah tuas memiliki panjang lengan kuasa 100 cm. Berarti yang diketahui pertama adalah lengan kuasa LK 100 cm. Lalu panjang lengan beban 60 cm. Berarti lengan beban adalah LB 60 cm. Kemudian ada beban dengan berat 5000 Newton. Berarti beban beratnya 5000 Newton. Berat itu adalah W 5000 Newton. Nah, yang ditanya, hitunglah besar gaya kuasa. Gaya kuasa ini adalah F
dan keuntungan mekanis KM. Berarti yang ditanya adalah ada dua. Yang pertama adalah F dan yang kedua adalah KM. Kita akan jawab. Kalian bisa menghitung bebas ya, dari manapun ya. Kalau saya akan menghitung dari W. Jadi kita akan pakai persamaan W dikali LB sama dengan F dikali LK. W nya 5000, LB nya 60. Lalu F nya tidak diketahui, LK nya 100. Nah, untuk mencari ini saya akan tukar saja posisinya. F 5000 dikali 60 dibagi 100. Ini lebih mudah ya. Saya coret nolnya. Jadi 50 dikali 60. F nya adalah tinggal 50 dan 60. 50 dikali 60 yaitu 3000 Newton. Lalu sekarang kita akan menghitung keuntungan mekanis KM. Saya akan pakai LK per LB karena angkanya lebih kecil. LK dibagi LB. LK nya itu 100, LB nya 60. Ini adalah pecahan, saya akan biarkan dalam bentuk pecahan saja, yaitu saya bagi dengan 20, berarti 5 per 3. Untuk KM tidak ada satuannya, jadi biarkan saja. Jangan lupa menulis jadi. Ketika Anda menulis jadi, tolong gunakan kalimat yang lengkap. Jadi, besar gaya kuasa yang diperlukan untuk mengangkat beban 3000 Newton dan keuntungan mekanis tuas 5 per 3. Kita lanjut ke nomor 3. Sebuah tuas sepanjang 1,8 meter digunakan untuk mengangkat beban seperti pada gambar. Massa beban 30 kg dan panjang lengan beban 50 cm. Jika percepatan gravitasi bumi 10 meter per second kuadrat, berapakah panjang lengan kuasa dan besar gaya kuasa yang diperlukan? Oke, kita akan tandai dulu mana yang diketahui dari soal ini. Sebuah tuas sepanjang 1,8 meter, ini berarti panjang total ya. Panjang total dari tuas itu 1,8 meter. Kalian boleh gunakan simbol terserah untuk yang ini ya, karena tidak ada di dalam rumus. Saya akan pakai rumus L, 1,8 meter. Nah, untuk memudahkan supaya sama, saya akan gunakan satuan cm, berarti menjadi 180 cm. Lalu dia akan digunakan untuk mengangkat beban. Nah, di gambar ini diketahui massa ya, berarti ini masih massa beban 30 kilo, berarti massa itu simbolnya adalah M, 30 kg. Lalu ada panjang lengan beban, berarti LB 50 cm. Di sini juga ada percepatan gravitasi, itu adalah G, 10 meter per second kuadrat. Nah, yang ditanya adalah panjang lengan kuasa dan besar gaya kuasa. Panjang lengan kuasa itu LK, gaya kuasa itu adalah F. Kita akan jawab. Bagaimana cara menjawabnya? Oke, kita akan logika. Panjang keseluruhan tuas itu 1,8 meter atau 180 cm. Panjang lengan beban itu kan dari titik tumpu ke beban itu 50 cm. Berarti lengan kuasanya berapa? Tinggal kita kurangi. Berarti untuk yang LK tinggal dikurangi aja. L dikurangi LB, 180 dikurangi 50, 130 cm. Lalu kita akan mencari F-nya. Kita akan pakai W dikali LB sama dengan F dikali LK. W-nya
Belum tahu ternyata. Berarti kita cari dulu masanya, W-nya. W massa dikali gravitasi. Masanya 30, gravitasinya 10. Maka kita akan menemukan W-nya 300 Newton. Baru sekarang kita cari W dikali LB sama dengan F dikali LK. Untuk W-nya kita akan masukkan 300 dikali LB-nya 50 sama dengan F dikali LK-nya 130. Sama seperti tadi, kita akan tukar posisi saja. Berarti F 300 dikali 50 dibagi 130. Kalian bisa kecilkan dulu supaya lebih mudah menghitungnya. Berarti F-nya 300 dikali 5 dibagi 113. 300 dikali 5 dibagi 13. Hasilnya cukup berkoma, ya kan? Yaitu sekitar 115,4 Newton. Nomor 4. Perhatikan gambar tuas, lalu jika percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat, hitunglah gaya kuasa yang harus diberikan pada tuas. B. Keuntungan mekanis yang didapat. C. Jika titik tumpu digeser ke kanan sejauh 3 cm, berapakah gaya kuasa yang harus diberikan sekarang? Kita akan melihat gambarnya. Pada gambar ada diketahui, yaitu yang pertama adalah massa 420 kg. Karena dia masih kilogram berarti massa ya. M 420 kg. Lalu berikutnya adalah ini, dari titik tumpu ke beban itu dinamakan LB. LB-nya 15 cm. Sedangkan dari titik tumpu ke F disebut LK. LK-nya 48 cm. Nah, yang ditanya adalah yang pertama A, hitung gaya kuasa. Yang kedua, keuntungan mekanis. Kita cari dulu yang dua ini ya. Yang ditanya A adalah F, yang B adalah KM. Oke, kita ketinggalan satu, yaitu gravitasi. Gravitasi buminya 10 meter per second kuadrat. Oke, sekarang kita akan cari untuk W-nya dulu, karena W-nya belum diketahui. W massa kali gravitasi. W-nya adalah 420 dikali 10, maka W-nya akan ketemu 4200 Newton. Baru setelah itu kita akan masukkan W dikali LB sama dengan F dikali LK. 4200 dikali 15 sama dengan F dikali 48. Nah, kita akan hitung F 4200 dikali 15 dibagi 48. Kita akan kecilkan saja untuk mempermudah perhitungan. Saya akan bagi 6. Jadi ini adalah 7, ini adalah 8. Berarti 700 dikali 15 dibagi 8. Hasilnya adalah 1312,5 Newton. Untuk F, sekarang kita cari KM-nya. Yang B, KM saya akan gunakan LK per LB karena angkanya lebih kecil dan lebih bagus. KM-nya 48 dibagi 15. Kalian kecilkan saja, tidak perlu mencarinya dalam desimal. Saya akan bagi dengan angka 3, yaitu 16 per 5. Untuk yang C sekarang,
Jika titik tumpu digeser ke kanan sejauh 3 cm. Oke ya. Titik tumpu digeser ke kanan sejauh 3 cm. Berarti nanti titik tumpunya geser ke kanan 3 di sini ya. Kira-kira ya. Kira-kira nanti akan ada di sini nambah 3 cm. Berarti nanti yang untuk LK dia akan berkurang 3 cm. Berarti untuk LB dia akan nambah 3 cm. Berarti kita akan catat untuk diketahui yang baru, yang C untuk LB nya adalah 15 ditambah 3 jadi 18 cm. Untuk LK nya akan dikurangi 48 dikurangi 3 jadi 45 cm. Nah, yang ditanyakan adalah gaya kuasa F yang baru. Oke, W-nya kan masih tetap sama ya. Berarti nanti kita akan cari lagi untuk F-nya. Kita akan jawab W dikali LB sama dengan F dikali LK. W-nya adalah tadi 4200 dikali LB-nya yang baru ya, 18 sama dengan F dikali 45. Kita akan hitung seperti tadi, 4200 dikali 18 dibagi 45. Saya akan bagi dengan angka 3. Ini jadi 6. Ini jadi 15. Saya bagi lagi dengan angka 3. Berarti ini jadi 2, ini jadi 5. Berarti nanti tinggal 4200 dikali 2 dibagi 5. Hasilnya adalah 1680 Newton. Hasilnya lebih besar gaya yang diberikan daripada yang sebelumnya. Nomor 5. Sebuah tuas sepanjang 160 cm digunakan untuk mengangkat benda seperti pada gambar. Massa benda 550 kg dan panjang lengan beban 0,5 meter. Jika percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat, berapakah panjang lengan kuasa dan besar gaya kuasa yang diperlukan? Oke, seperti tadi ya. Untuk tuas sepanjang 160 cm berarti keseluruhan tuas kita akan tulis diketahuinya. Saya akan pakai L nya 160 cm. Lalu ada massa benda 550 kg, M nya 550 kg. Panjang lengan beban berarti lengan beban adalah LB 0,5 meter. Kita samakan jadi cm saja, berarti 50 cm. Ada percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat. Lalu yang ditanya adalah panjang lengan kuasa dan gaya kuasa. Panjang lengan kuasa yaitu LK, gaya kuasa yaitu F. Kita akan cari dulu dari lengan kuasa, sama seperti tadi ya. Jadi tuas totalnya 160. Kalau lengan bebannya adalah 50, maka untuk cari lengan kuasa tinggal dikurangi L dikurangi LB. Nah, tadi 160 dikurangi 50 berarti 110 cm. Kita akan cari W-nya terlebih dahulu karena W-nya belum diketahui. W massa dikali gravitasi, M-nya 550 dikali 10, maka W-nya ketemu 5500 Newton. Kemudian kita akan mulai mencari F. W dikali LB sama dengan F dikali
LK. W-nya 5.500 dikali LB-nya tadi adalah 50, sama dengan F dikali LK-nya 110. Sama seperti tadi, tinggal dikali dulu. 5.500 dikali 50 dibagi 110. Nah, untuk ini angkanya lebih gampang. Kita bisa langsung bagi 11 dengan 55. Ini 5 ya. Nolnya saya kurangi 1. Berarti tinggal 50 dikali 50. Berarti F-nya adalah 2500 Newton. Jangan lupa ya, tulis jadi untuk yang cukup lengkap jadinya. Lihat pertanyaannya. Nomor 6. Sebuah tuas mempunyai perbandingan panjang lengan beban dan lengan kuasa sebesar 3:7. Massa benda yang akan dipindahkan sebesar 630 kg dan kecepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat. Jika panjang tuas 240 cm, hitunglah panjang lengan beban dan lengan kuasa. Yang B, gaya kuasa. Yang C, keuntungan mekanisnya. Oke, kita akan lihat. Ini ada lengan beban dan lengan kuasa punya perbandingan 3:7. Berarti diketahui LB dibagi LK sama dengan 3:7. Lalu ada massa benda yang akan dipindahkan sebesar 630 kg. Berarti itu adalah M, 630 kg. Lalu ada percepatan gravitasi bumi, itu adalah G, 10 meter per second kuadrat. Nah, panjang tuas totalnya itu 240 cm. Kita akan pakai L saja. L 240 cm. Nah, yang ditanyakan yang A adalah LB dan LK. Yang B itu adalah F. Sedangkan yang C KM. Nah, ini kan total ya. Berarti nanti cara mencari LK dan LB seperti di matematika, perbandingannya kita jumlahkan dulu. 7 ditambah 3 berarti 10. Nah, sekarang kita akan cari LB-nya. Perbandingan LB itu kan 3. Berarti 3/7 ditambah 3. Oke ya. Baru dikalikan dengan 240. Berarti 3/10 dikali 240. Nah, ini bisa dicoret. 24 dikali 3 itu sama dengan 72 cm. Nah, kalau LB-nya sudah tahu, maka LK-nya tinggal dikurangi saja. Jadi 240 dikurangi 72 cm. Hasilnya adalah 168 cm. Lanjut, untuk yang B, gaya kuasa. Sebelumnya kita akan cari dulu W M dikali G. W-nya M-nya 630 dikali 10, berarti 6.300 Newton. Baru kita akan cari LB dan F-nya. W dikali LB sama dengan F dikali LK. W-nya 6.300, LB-nya tadi adalah 72, sedangkan LK-nya 168. Oke, berarti cari F-nya 6.300 dikali 72 dibagi 168. Kita akan kecilkan dulu. Ini tadi dibagi 24, hasilnya adalah 3 dan 7. 7-nya saya coret dengan 63, berarti 9. Berarti sisanya adalah
900 dikali 3 sama dengan 2700 Newton. Terakhir, untuk yang C kita akan menghitung km. Km saya akan pakai LK dibagi LB. Kenapa kok nggak pakai W per F? Karena W per F angkanya lebih besar. Kita akan pakai LK per LB saja. LK nya 168, LB nya 72. Nah, kita akan kecilkan. Berarti ini nanti jadi 7 per 3. Saya bagi masing-masing dengan 24. Nomor 7. Perhatikan gambar di samping. Gunakan percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat. Tentukan gaya kuasa F dan keuntungan mekanisnya. Oke, kita akan tulis dulu yang diketahui dari soal. Ada percepatan gravitasi. Diketahui G 10 meter per second kuadrat. Nah, sekarang kita lihat gambar. Untuk gambarnya ini agak sedikit berbeda karena tuasnya ada di depan, sedangkan bebannya ada di tengah, lalu F-nya ada di belakang. Ingat, ketika kita mencari lengan itu harus diukur dari titik tumpu. Kita catat dulu, M-nya kan 570 kg. Nah, sekarang kita cari lengan beban dan lengan kuasa. Untuk mencari lengan beban dan lengan kuasa, patokannya adalah titik tumpu. Titik tumpu ke beban disebut lengan beban. Berarti LB-nya 45 cm. Titik tumpu ke F disebut lengan kuasa. Berarti kalian harus menjumlahkan 45 dengan 135. LK-nya 45 ditambah 135 yaitu 180 cm. Hati-hati ya untuk soal ini ya. Untuk LK dan LB nya agak sedikit berbeda karena titik tumpunya ada di depan, titik bebannya yang di tengah. Nah, yang ditanyakan ini adalah F dan keuntungan mekanisnya. Kita akan jawab mulai dari, kita akan cari dulu W-nya. W masa dikali gravitasi 570 dikali 10, maka 5700 Newton. Baru kita cari W dikali LB sama dengan F dikali LK. W-nya adalah 5700 dikali 45 sama dengan F dikali 180. Berarti F-nya 5700 dikali 45 dibagi 180. Saya akan bagi dengan 45 ya. Ini 1, ini 4. Berarti terakhir tinggal 5700 dibagi 4. 5700 dibagi 4 yaitu 1425 cm maksudnya. KM, kita akan hitung KM-nya LK per LB. LK-nya yaitu 180, LB-nya 45. Saya bagi dengan ini 180 bagi 45 itu adalah 4. KM tidak ada satuan ya. Jangan lupa tulis jadinya. Jadi gaya kuasa F-nya adalah 1425 Newton dan keuntungan mekanis dari sistem tersebut adalah 4. Nomor 8. Perhatikan gambar tuas berikut ini. Gunakan percepatan gravitasi bumi 10 meter per second kuadrat. A. Berapakah massa benda yang dapat diangkat oleh tuas? B. Jika titik tumpu digeser ke kiri sejauh 6 cm, berapakah massa benda yang dapat diangkat oleh tuas tersebut? Nah, kita akan lihat yang diketahui dari soal. Ada percepatan gravitasi bumi. Kita akan kerjakan yang A dulu ya. Diketahui G-nya 10 meter per second kuadrat. Nah, sekarang kita akan melihat gambarnya.
Di gambar, untuk bebannya belum diketahui masanya, tapi ada F-nya. F-nya yaitu 1200 Newton. Lalu, karena ini normal ya, tuas yang titik tumpunya di tengah, maka ini ada diketahui. Dari titik tumpu ke beban disebut lengan beban. Lengan bebannya 48 cm. Lalu, dari titik tumpu ke kuasa disebut lengan kuasa, ada 72 cm. Nah, yang ditanya ini adalah M. Kita kerjakan yang A dulu ya, karena yang B itu digeser-geser, jadi nanti saja. Sekarang kita akan pakai rumus yang biasa ya, karena sudah diketahui F-nya, W dikali LB sama dengan F dikali LK. W-nya kan belum tahu. W dikali LB-nya 48, F-nya itu 1200. F-nya 1200, LK-nya 72. Nah, kita akan hitung W-nya 1200 dikali 72 dibagi 48. Kita akan kecilkan saja. Saya akan bagi dengan 24. Berarti ini dibagi 24 yaitu 3, ini 2. Nah, 2-nya saya coret dengan 12. Jadi ini 6. Berarti 600 dikali 3. Berarti W-nya 1800 Newton. Nah, karena yang ditanya adalah M, ini belum selesai ya. Berarti kamu harus cari dulu M-nya pakai apa? W M dikali G. 1800 sama dengan M dikali 10. Berarti M-nya diapain? Kita tinggal bagi 1800 dibagi 10, yaitu 180 kg. Jadi untuk yang A, jadi massa benda yang dapat diangkat oleh tuas tersebut adalah 180 kg. Sekarang untuk yang B, karena digeser-geser, maka lengan beban dan lengan kuasanya akan berubah. Berubah bagaimana? Kita lihat soalnya. Jadi di soal, digeser ke kiri sejauh 6 cm. Berarti titik tumpunya geser ke kiri. Jadi nanti lengan bebannya akan berkurang 6 cm, lengan kuasanya akan bertambah 6 cm. Berarti lengan bebannya 48 dikurangi 6, berarti 42 cm. Lengan kuasanya jadi 72 ditambah 6, berarti tinggal 78 cm. Baru kita akan cari dengan persamaan. W dikali LB sama dengan F dikali LK. W-nya tadi adalah belum tahu. LB-nya yang baru ya. W dikali 42, F-nya tadi 1200 dikali 78. Nah, berarti W-nya 1200 dikali 78 dibagi 42. Kita bagi dengan angka 6. Oke. Ini dibagi 6 jadi 7, yang ini dibagi 6 jadi 13. Berarti 1200 dikali 13 dibagi 7. Itu akan menghasilkan angka yang cukup jelek, yaitu 2228,6 Newton. Jadi ketika digeser, belum selesai ya, kita akan cari massanya dulu. W M dikali G, 2228,6 M dikali 10, berarti M-nya adalah 2228,6 dibagi 10, berarti tinggal 222,86 kg. Nah, berarti kalau seperti ini membuktikan ketika tuasnya digeser ke kiri, titik tumpunya digeser ke kiri, maka massa yang dapat diangkat lebih besar daripada
sebelumnya. Nomor 9. Perhatikan gambar tuas berikut ini. Gunakan percepatan gravitasi bumi 10 meter per second kuadrat. Berapakah massa benda yang dapat diangkat oleh tuas? Lalu yang B, jika titik tumpu digeser ke kanan sejauh 15 cm, berapakah massa benda yang dapat diangkat oleh tuas? Ini sama seperti tadi, ya, sama seperti soal nomor 8. Diketahui dulu, kita akan buat yang A dulu ya. Itu ada G 10 meter per second kuadrat. Lalu ada F-nya 2700 Newton. Lalu dari titik tumpu ke beban disebut lengan beban. Lengan bebannya 55 cm. Dari titik tumpu ke F disebut lengan kuasa 165 cm. Oke. Yang ditanya adalah massa M-nya. Kita akan jawab W dikali LB sama dengan F dikali LK. W-nya itu belum tahu, LB-nya 55, F-nya 2700, LK-nya 165. Berarti W 2700 dikali 165 dibagi 55. Ini saya coret, ini bisa dibagi 55, ini 1 dan ini 3. Berarti 2700 dikali 3, 8100 Newton. Nah, dari sini kita bisa cari dulu M-nya. W massa kali gravitasi 8100 sama dengan M dikali 10. Berarti M-nya 8100 dibagi 10, 810 kg. Nah, di soal B, jika titik tumpu digeser ke kanan sejauh 15 cm, berarti kita akan menghasilkan LK dan LB yang baru ke kanan. Berarti dia nambah 15, LK-nya berkurang 15. Berarti LB-nya untuk yang B, LB 55 ditambah 15 berarti 70 cm, sedangkan LK-nya tadi 165 dikurangi 15 berarti tinggal 150 cm. Nah, yang ditanya tetap sama, yaitu M. Kita akan jawab dulu. Kita akan cari dulu W-nya. W dikali LB sama dengan F dikali LK. W-nya tadi berapa? Oh, belum tahu. W dikali LB-nya 70 sama dengan F-nya tadi itu 2700 dikali LK-nya 150. Nah, berarti W-nya 2700 dikali 150 dibagi 70. Nah, ini agak jelek ya angkanya ya. Berarti 2700 dikali 15 dibagi 7. Hasilnya adalah 5785,7 Newton. Tenang, nanti waktu ulangan angkanya akan lebih baik. Nah, W-nya kita akan cari masanya. M dikali G 5785,7 M dikali 10. Berarti M-nya 5785,7 dibagi 10. Berarti M-nya 578,57 kg. Nah, ketika digeser ke kanan, maka massa yang dapat diangkat lebih sedikit, lebih kecil daripada yang sebelumnya. Oke, kita ke soal yang terakhir, yaitu nomor 10. Perhatikan tabel di bawah ini, ada 4 tuas ya, A, B, C, dan D. Lalu ada lengan beban dan lengan kuasanya untuk masing-masing.
Urutkan tuas yang memiliki keuntungan mekanis terkecil sampai terbesar. Buktikan dengan cara menghitung semua keuntungan mekanisnya dari tuas A sampai tuas D. Dikerjakan dengan lengkap. Oke, kalian bisa tulis satu-satu untuk kerjakan satu-satu ya. Saya akan kerjakan dulu mulai dari yang tuas A. Tuas A, jadi yang diketahui adalah LB 5,5 cm, LK-nya 49,5 cm. Nah, yang ditanya tadi adalah keuntungan mekanis ya ini ya. Ya udah, KM. Seperti yang biasanya, KM yaitu LK dibagi LB, 49,5 dibagi 5,5. Ini kalau dihitung yaitu 9 km-nya. Sekarang kita kerjakan yang tuas B. Tuas B, LB-nya itu 6. Jadi kita tulis diketahui LB-nya itu 6 cm, LK-nya 60 cm. Yang ditanya tetap sama, yaitu KM. Nah, KM sama dengan LK per LB, 60 dibagi 6, 10. Ingat ya, KM tidak punya satuan. Tuas C. Sekarang yang diketahui sama ya tadi, LK, LB dan LK. LB-nya 7,5, sedangkan LK-nya 90 cm. 90 nanti yang ditanya adalah KM, baru kita jawab. Berarti KM sama dengan LK per LB, 90 dibagi 7,5. Hasilnya adalah 12. Lalu yang D, tuas D, diketahui LB-nya 110, LK-nya 80. Berarti yang ditanya KM, masih tetap sama ya. Kita akan jawab KM sama dengan LK dibagi LB, 80 dibagi 10, 8. Oke, dari soal ini untuk yang tuas A KM-nya 9, tuas B KM-nya 10, tuas C KM-nya 12, tuas D KM-nya 8. Berarti kalau diurutkan, maka yang dari kecil adalah tuas D, lalu tuas A, tuas B, dan tuas C. Oke, demikian untuk pembahasan latihan soal tuas. Saya berharap kalian semua hanya mencocokkan ya, bukan mengerjakannya dari nol, tapi sudah dicocokkan jawabanmu dengan pembahasan ini. Demikian, sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.